Integrating traditional and digital marketing. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke topik ini, saya ingin sedikit menjelaskan mungkin buat Bapak Ibu mungkin belum tahu tentang Implora. Jadi Implora in a nutshell, jadi kita adalah perusahaan dekoratif dan juga skincare. Dan kita juga pertama kali sebenarnya tahun 2002 itu founded di Sidoarjo dan kita berawal dari perusahaan parfum. Lalu tahun 2000 dari seiring berjalannya waktu dari tahun 2002 hingga akhirnya tahun 2017 Implora waktu itu namanya adalah CV Priscilla Mandiri Utama melaunching produk yaitu Implora Urban Matte Lip Cream, dan juga pada tahun yang sama Implora melakukan joint venture dengan PT Kapal Api Global dan merubah namanya menjadi PT Implora Sukses Abadi. Tahun 2008 hingga tahun 2021 kita senantiasa mengeluarkan produk-produk baru baik dari make up maupun skincare. Nah, sampai akhirnya tahun 2023 kita mulai memberikan produk-produk baru yang lebih inovatif dan untuk melengkapi kategori di make up dan juga skincare. Misi dari Implora sendiri adalah untuk berinovasi secara aktif untuk menghadirkan produk-produk yang high quality tapi tetap affordable untuk bisa meningkatkan self-esteem dari si consumer itu sendiri. Menurut kami, beauty should be for everyone, beauty should be approved by me. That's why tagline kita mengusung namanya adalah approved by me. Mungkin itu penjelasan sedikit soal Implora. Oke, jadi getting to the integration of the traditional and the digital marketing, mungkin ada beberapa poin yang akan kita bahas saat ini adalah Gen Z in a glance, dan juga kedua adalah how to integrate traditional and digital marketing. Oke, jadi sedikit facts about Gen Z. 27.94% of Indonesian populations are Gen Z. They are the biggest and the largest population in Indonesia. Jadi kalau kita bandingin sama generasi lain, generasi millennials, baby boomers, itu Gen Z yang sekarang mendominasi. Dan memang setengah dari populasi itu sudah masuk dalam kategori usia produktif. Dan kita sekarang ngomong sama Gen Z yang memang sebagai digital savvy. Dan dia yang benar-benar tech savvy, hidup bersama dengan perkembangan teknologi. Perbedaan yang paling signifikan adalah Gen Z itu bahkan melihat social media influencer as a promising career. Karena sebagian besar hidupnya Gen Z itu bergantung dengan internet, jadi memang dari sekian banyak waktunya itu digunakan di dalam ekosistem yang bersifat digital. What Gen Z do online, they're chatting, they're access social media, listen to music, dan lain-lain. Gitu. Jadi emang Gen Z ini benar-benar digital generation. Oke, dan kalau misalnya kita segmentasi lagi, 50% lower SAC Gen Z akses digital media daily. Kenapa kita bawa ke lower SAC? Karena kalau misalnya Implora sendiri, kita membawa makeup brands yang affordable, otomatis dengan target marketnya kita juga yang lebih lower SAC. Dan kalau kita dissect lagi, ternyata lower SAC Gen Z akses digital media higher than the other SAC. Gitu. Dan women itu akses digital media more frequently than men, 44% compared to 40%. Dan top preferred content by female Gen Z itu ada entertainment, politics, and news, education, food and culinary, dan music. Ini satu facts yang sebenarnya kayaknya lumayan baru buat kita. Gitu. Apa yang Implora lakukan? Jadi waktu pandemi, Implora switch up to 90% of its marketing activities to digital. Dan referring ke target market kita, which is yang lower SEC dan two most often practices that Implora has been using are social media marketing dan juga influencer marketing. Jadi kita join the trend, kita menggunakan KOL yang memang lagi ngetrend. Contohnya salah satunya adalah kalau Ibu Bapak tahu sebelah situ ada Chap Mac. Dan kita juga join di social media channel yang memang banyak diakses oleh si Gen Z, which is TikTok, Meta, YouTube. Kalau kita udah benar merasa kayak Gen Z ini benar-benar digital, tapi ada beberapa trait yang sebenarnya kadang-kadang suka dilupain dari Gen Z, which are 42% of Gen Z itu need to have their trust earned by brands. Jadi mereka tuh nggak gampang terpengaruh oleh brand itu habis ngapain, nggak gampang percaya dengan brand. Bahkan 10% of Gen Z actively dislike brands, much higher than the other generation. Jadi untuk brand bisa meng-guide si Gen Z itu agak susah. Dan butuh ada other approach supaya kita bisa relate dengan si Gen Z itu tersebut. Ini digital age, tapi we live in the physical world. So this is when how the old and the new meet.
when all the beauty brands compete in digital space, semua itu berasa terlalu rame, terlalu rapat. It's getting cramped. Jadi Gen Z, walaupun mereka digital savvy, mereka memang sering isolated, mereka sering pakai social media, tapi mereka juga value human connection. Dan kita harus membawa connection itu off the screen. Okay, traditional marketing mungkin agak beda nih. Mungkin ada yang merasa kayaknya nggak relate di traditional marketing dengan si Gen Z, tapi turns out kalau kita baca lagi, kita go with the fact, kita tahu kalau misalnya 82% of Gen Z still watch TV, much higher compared to the digital media, which is yang cuma 44% dan 40% untuk yang male. Dan based on our research, beauty user source of influence itu paling tinggi dari offline, jadi 89,75%, while online itu cuma 62,25%. Jadi kalau misalnya beauty yang memang sebenarnya emerge di digital, di pandemic era, tetap aja source of influence yang paling impactful itu adalah dari si offline. That's why kalau we suggest all brands to use combination of traditional marketing and also the digital marketing. Kenapa? Karena traditional marketing can also help brands to build trust with local consumers. Kita juga bisa break through the online clutter. Kita bisa masuk ke touch point yang memang nggak bisa, yang terlalu rame di digital, expand reach, dan juga digital traditional marketing can increase the effectiveness of digital marketing efforts. Gitu. Jadi kalau misalnya brand itu sudah terlalu banyak nih launching di digital, bikin suatu event di digital, nah itu bisa dibawa ke offline. So my point is there's endless possibilities if we're integrating both of traditional and digital marketing. So there's no right or wrong in marketing, cuma ada yang less effective one. So don't be afraid starting from everyone can start from online and hence to through offline, vice versa. Jadi semua itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. We have to try every possibilities yang ada. So that's it from me. So get ready to fly and enjoy your